Shalom, selamat bertemu kepada semua, khususnya saudara-saudari di grup ini. Saya menerima satu soalan ya dari seorang dari rekan kita di grup ini. Jadi saya akan menjawab soalan yang diberi. Sebenarnya soalan ini ada dua bentuk ya. Yang pertama itu adalah yang memberi pertanyaan ini, dia bertanya mengenai apakah respon tanggapan saya dari video yang sebenarnya satu video yang viral ya dari seorang hamba Tuhan, Pastor Joshua dari Indonesia. Dan ya ini pertanyaannya adalah minta penjelasan saya, tanggapan saya, respon saya, apakah ajaran di dalam video ini benar. Yang kedua, pertanyaannya adalah minta supaya saya memberi penjelasan tentang akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali dan hubungannya dengan fenomena COVID-19 yang sedang berlaku. Maka dengan ini saya akan memberi jawaban secara ringkas, karena dalam makluman awal yang saya berikan pada hari Ahad yang lepas ya, saya hanya menjawab dengan waktu yang singkat. Ini karena ini hanya satu soalan, maka saya akan menjawabkannya dalam satu rekaman sajalah ya. Baik, yang pertama, respon saya mengenai video itu, mungkin sebagian Anda tidak melihat videonya, tetapi ya sebenarnya cukup viral juga videonya. Begini ya, saya berpendapat bahwa pastor dalam video tersebut dia hanya memberi tafsiran ya, atau dengan perkataan yang lebih jelas, yaitu dia berteori. Teori dia adalah fenomena COVID-19 ini bukan sekadar wabak, tetapi dia adalah satu agenda yang disengajakan atau satu grand design yang dibuat ya dengan teliti oleh satu kumpulan organisasi yang didalangi oleh antikristus. Jadi tujuannya adalah supaya seluruh manusia sejagat ya, atau secara global akhirnya akan menerima agenda yang mereka mau capaikan, yaitu untuk adanya pendataan ya secara menyeluruh dari seluruh dunia dalam sistem mereka. Kemudian nanti supaya manusia akan rasa takut dengan fenomena yang ada, sehingga setuju untuk tidak ada penggunaan mata uang kertas atau siling ya, tapi mulai memakai penggunaan uang secara digital. Karena apa? Uang kertas itu atau siling itu banyak kuman ya. Dan yang lebih jelas lagi atau yang lebih penting lagi daripada hasil yang mereka mau capai adalah, menurut ini penjelasan pastor ya dalam videonya, adalah seluruh manusia ya secara global akan menyetujui satu sistem ya, sistem digitalisasi ya, pendataan dan kontrol ya kepada seluruh manusia. Jadi maka akhirnya manusia akan menggunakan apa? Menggunakan kode ya, barcode atau skin pada dahi mereka, yaitu barcode 666 ya, 666 yang ada. Jadi apa yang mau dicapai dari fenomena ini ya yang ada berlaku sekarang ini adalah supaya kebaktian, ibadah-ibadah agama-agama dunia ya, yang selalunya dibuat di gereja, di kuil atau di masjid dan sebagainya, itu di himpunan secara manual, tidak lagi dibuat, tetapi mulai melaksanakan ibadah secara online. Jadi supaya agenda antikristus untuk mempromosikan satu agama untuk seluruh dunia ya. Begitu juga untuk pendidikan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam agama ya, semuanya nanti memakai sistem online. Dan ini akan memudahkan mereka menerapkan penggunaan ya kode 666 ya di seluruh dunia. Baik, itu secara ringkas yang saya boleh komen ya mengenai video itu. Video itu menurut saya berteori, tapi dihubungkan dengan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab
Namun pastor karena mungkin singkat videonya, dia tidak menjelaskan kronologi kedatangan Yesus dengan jelas. Namun video ini baik untuk memperingati lah gereja-gereja atau orang percaya untuk berwaspada tentang kedatangan Yesus. Baik, sekarang saya mau menjelaskan tentang pertanyaan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, tanda-tanda akhir zaman, kemudian hubungannya dengan fenomena yang ada hari ini. Baik, ada beberapa hal yang mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, mengenai akhir zaman ya. Kita harus mengerti tentang tanda-tanda akhir zaman yang dijelaskan oleh Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama, dalam kitab-kitab Injil, kemudian di dalam tulisan-tulisan para rasul di dalam Perjanjian Baru. Jadi tanda-tanda akhir zaman, kemudian fenomena-fenomena yang pasti akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kemudian kronologi. Kronologi ini penting ya, mengenai susunan waktu, apa yang berlaku sebelum dan sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Baik, yang pertama yang saya mesti ingatkan juga bahwa detail mengenai masa tarik Yesus akan datang ke dunia ini kedua kali itu tidak dijelaskan dalam Alkitab. Jadi jika ada hamba Tuhan atau ada golongan penafsir Alkitab menjelaskan sekian tahun Yesus akan datang atau beberapa tahun lagi Tuhan Yesus datang, apalagi mereka jelas memberi tarik Yesus datang, itu sudah salah dan keliru ya, tidak ada dalam Alkitab ya. Berikutnya tentang sebahagian tanda-tanda akhir zaman yang sudah dikatakan dalam Alkitab sebenarnya sudah berlaku sebahagiannya, dan sebagian lagi belum. Maka itu akan saya bahaskan di dalam video yang akan datang. Dan berikutnya lagi ya, tentang konsep akhir zaman orang Kristen menurut ajaran Alkitab dan hari kiamat dalam ajaran orang Islam itu sangat jauh berbeza. Mungkin karena kita rakyat yang ada di negara majority Kristen, maka kecenderungan mungkin kita terpengaruh dengan konsep dan ajaran tentang hari kiamat ya. Tetapi ajaran akhir zaman dalam Alkitab dan hari kiamat menurut ajaran Islam itu sangat berbeza, jauh berbeza sekali. Dan berikutnya saya mau fokus kepada tanda-tanda akhir zaman, khususnya dalam Wahyu pasal yang ke-6 mengenai 7 meterai ya, tentang 6 meterai yang pertama yang dibukakan, dan hubungan meterai ini dengan tanda-tanda akhir zaman yang Yesus pernah jelaskan atau sampaikan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius 24 ayat Injil Matius 24 ayat 15 hingga 22, dan juga Lukas pasal 21 ayat 20 hingga 33. Jadi apakah hubungan Wahyu pasal 6 kemudian dengan tanda-tanda akhir zaman dalam Injil Matius 24 dan Injil Lukas 21? Yang pertama, kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 dikatakan, baik saya akan membaca dulu ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi kita lihat di sini dalam ayat yang pertama, kata maju tentang teriakan atau tentang arahan ya, yang berlaku atau peristiwa terjadi pada waktu Tuhan membuka meterai ya, meterai-meterai yang ada dalam kitab ini. Ini menggambarkan atau ingin menjelaskan bahwa tidak ada satu peristiwa-peristiwa, tidak ada satupun peristiwa dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di seluruh dunia ini ya, tanpa
pengetahuan Tuhan. Jadi peristiwa-peristiwa yang besar terjadi yang mengakibatkan fenomena-fenomena besar yang berlaku, yang sangat berhubung kait dengan catatan Alkitab, itu berlaku atas perintah atau kedaulatan Tuhan dari surga. Jadi sebagai orang percaya, kita harus punya iman bahwa apa yang berlaku di dunia ini itu semuanya dalam pengetahuan Tuhan, dalam izin dan dalam pengendalian Tuhan. Jadi kita tidak takut, kita menghadapinya. Baik, ada 6 meterai yang dijelaskan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini ya. Yang pertama dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua, meterai itu adalah meterai pertama ya, yang menggunakan lambang apa? Lambang kuda warna putih dan ada penunggangnya. Dan arti daripada meterai ini adalah antikristus. Jadi yang pertama akan muncul antikristus. Ya, antikristus. Antikristus ini ya dia berusaha untuk apa? Untuk menyamar seperti Kristus. Menyamar seperti Kristus dan agendanya apa? Untuk membawa damai atau memenangi peperangan. Dan kalau kita mengikuti ya beberapa tafsiran atau tanggapan orang mengenai kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1-2 ini, ada yang berkata bahwa penunggang kuda putih ini adalah merujuk kepada Kristus sang pemenang ya, penakluk ya, Yesus sebagai penakluk. Ini berdasarkan Wahyu 19 ayat yang ke-11 ya. Namun saya di sini menjelaskan bahwa itu tidak merujukkan kepada Kristus ya, seperti yang dalam Wahyu 19 ayat 11. Jadi begini ya, ada beberapa alasan kita kenapa meterai yang pertama itu merujukkan antikristus ya. Sebab jika kita bandingkan dengan Wahyu 19 ayat 2, persamaannya hanya ada pada warna kudanya warna putih ya. Itu ya. Dan kita juga boleh mempersoalkan kenapa kalau Kristus yang penunggang kuda dalam pasal yang 6 ayat 1 ini 1 dan 2 ini, kenapa harus di bahagian akhir baru dimunculkan ya? Kenapa tidak dari awal ya? Ada juga alasan yang kita boleh beri, yaitu kata mahkota di dalam ayat 2 ini. Penunggang kuda putih ini dalam meterai yang pertama ini dia mengenakan mahkota. Jadi kalau kita kembali kepada bahasa asli dari makna mahkota di sini, mahkota dalam ayat yang kedua di pasal di Wahyu 6 ini adalah Stepanos. Tapi kalau mahkota di dalam Wahyu 19 ayat yang kedua itu adalah diadima. Jadi Stepanos ini, mahkota ini adalah maknanya mahkota pemenang. Tapi kalau diadema itu adalah mahkota raja. Jadi mahkota raja yang dirujuk kepada Kristus sebagai pemenang dalam Wahyu 19 ayat yang ke-12 dan 11-12 itu ya, itu memang layak Tuhan Yesus pakai. Tetapi untuk antikristus itu tidak layak untuk memakai apa? Mahkota raja. Jadi ini yang saya boleh jelaskan mengenai antikristus akan muncul ya. Antikristus akan muncul. Itu meterai yang pertama. Jadi antikristus ini sebenarnya juga sudah dijelaskan dalam Daniel pasal 9 ya, ayat 20 Daniel pasal 9 ayat 26 dan 27 ya, lebih awal ya, sudah mendapat penglihatan mengenainya. Jadi dia menyamar sebagai Kristus. Selain itu, antikristus juga itu adalah untuk memperdaya. Dia dapat memperdayakan umat atau orang-orang Yahudi yang sepatutnya mereka percaya apa yang tertulis dalam Alkitab ya. Jadi dia memperdayakan ya. Jadi dia tampil dengan apa? Dengan membawa damai, memenangkan peperangan-peperangan ya, mempromosikan kemenangan-kemenangan yang dia ada. Itu yang pertama. Jadi seluruh dunia atau manusia akan melihat dia sebagai pembawa damai
yang mempromosi kemenangan yang ada. Oke. Namun kalau kita lanjutkan dalam meterai yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat, saya akan membacanya. Ya. Ayat 3 dan 4, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi antikristus tadi, nah pada bagian yang kedua ini kemunculannya ya bukan pembawa damai, tetapi pembawa peperangan. Maka terjadi apa? Terjadi peperangan. Kuda merah ini, warna merah itu dihubungkan dengan darah ya, dengan darah itu seringkali dihubungkan dengan peperangan. Dalam kitab Wahyu juga ya menggunakan beberapa gambaran tentang merah nih, naga merah. Ya, naga merah ini terdapat di dalam Wahyu, sebentar ya. Naga merah terdapat dalam Wahyu 12 ayat yang ketiga ya. Naga merah, dan dalam peristiwa itu peperangan ya, memimpin peperangan yang besar. Kemudian binatang yang berwarna merah juga ya dalam Wahyu 17 ayat yang ketiga. Jadi dalam kisah itu Wahyu 17 ayat 3 tentang binatang yang berwarna merah ini pun itu memberi kesan peperangan ya yang berlaku. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Kejadian tentang Kain dan Habel, terjadi pembunuhan, penumpahan darah, maka dari awal sejarah manusia sudah ada peperangan, dan kita ikuti lagi peristiwa-peristiwa setiap zaman. Ada kisah-kisah peperangan dari setiap zaman. Maka ini yang kita boleh mengerti bahwa meterai yang kedua itu tentang peperangan. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-6. Nah, karena saya harus mempercepatkan penjelasan saya juga karena waktu yang terhad. Oke, tentang yang ketiga ini adalah kelaparan, ya, tentang kelaparan dan kuda warna hitam. Ya. Kuda warna hitam dalam bagian ini dapat kita lihat persamaannya ya. Warna hitam yang menggambarkan kelaparan dalam kitab Yeremia 14 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Kitab Yeremia 14 ayat 1 dan 2. Ratapan pasal 5 ayat yang kedua, ratapan pasal 5 ayat 10 ya, mengenai warna hitam yang berhubung dengan peristiwa kelaparan. Maka meterai yang ketiga ini adalah kelaparan akan terjadi. Nah, dalam ayat yang ke-6 itu menggunakan satu penggunaan makan roti berdasarkan timbangan, ya, makan roti berdasarkan timbangan. Jadi kata makan roti menggunakan timbangan ini adalah ungkapan dari orang Yahudi atau Ibrani ya. Dalam kitab Imamat ya, Imamat pasal 26 ayat 26 ya, mengenai suatu waktu kelaparan yang berat terjadi ya, maka manusia akan makan roti berdasarkan timbangan yang ada. Kalau menurut tanda-tanda akhir zaman dalam Injil Matius 24 ya, Injil Matius 20 ayat 12 itu menjelaskan tentang begitu juga ya, bahwa ukuran ya makanan dari gandum atau roti yang diukur. Ukurannya dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6 mengenai kelaparan ini ya. Satu cupak dari gandum itu nilainya satu dinar ya. Jadi kalau kita buat pembandingan lah ya, 1 dinar itu gaji orang 1 hari sebenarnya ya, rata ya. Jadi 1 dinar itu boleh membeli 8 cupak daripada gandum. Maksudnya gaji seseorang pada waktu itu yang normal ya,
satu hari gaji boleh membeli bekalan makanannya untuk 1 minggu atau lebih 1 minggu berdasarkan quality gandum yang dibeli. Kalau quality gandum yang rendah, satu dinar itu boleh sampai 12 supak. Jadi bayangkan sekarang gaji dia 1 hari itu hanya mampu membeli makanan untuk hari itu saja. Jadi ini katakanlah kalau sekarang ini Anda punya gaji adalah 90 ringgit 1 hari atau 130 ringgit 1 hari ya gaji Anda. Kemudian gaji itu sebenarnya boleh membeli bahan makanan untuk 1 minggu. Tapi sekarang dalam meterai yang ketiga ini, dengan datangnya kelaparan yang terjadi, maka gaji Anda 1 hari itu hanya cukup untuk membeli beras atau nasi bekalan makanan untuk 1 kali saja, ya 1 kali atau 1 hari saja. Jadi ini gambaran tentang satu kebuluran, satu kelaparan, satu krisis ekonomi besar ya yang berlaku. Kemudian dalam meterai yang keempat itu ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-8 ya itu adalah kematian, akan berlaku kematian. Jadi warna kuda yang di dalam gambaran ini ayat yang ke-7 8 Anda boleh membaca nanti ayat-ayat yang saya berikan ini ya, itu warna pucat. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu menggunakan kata hijau kuning ya. Tapi warna yang dijelaskan dalam ayat ini adalah warna pucat ya. Baik. Yang pertama tadi muncul antikristus, kemudian peperangan, kemudian kelaparan yang dahsyat berlaku, kemudian apalagi? Kemudian kematian. Ada 2 aspek yang dilihat oleh Yohanes ya dalam meterai yang keempat ini. Yang pertama itu adalah kematian, maut. Yang kedua kerajaan maut. Ya 2 aspek ini. Jadi kematian dan kerajaan maut ini adalah muncul. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu lebih awal, khususnya Wahyu pasal 1 ayat 18, dikatakan bahwa Yesus Kristus ya, anak domba Allah itu apa? Dia memegang kuasa atau kunci atas maut dan alam maut ya. Jadi meterai yang keempat itu adalah apa tadi? Kematian. Kematian ada 2 aspek di situ, adalah kematian dan juga kerajaan maut ya, maut dan kerajaan maut. Dan di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan Wahyu 20 ayat 13, Wahyu 20 ayat 18 ini maut dia menuntut dia klaim ya orang-orang yang mati, tubuh dia menuntut tubuh ya, dia klaim itu tubuh orang yang mati ya. Kemudian kerajaan maut dia menuntut jiwa orang yang mati. Yes, dalam Wahyu 20 ayat 13 menjelaskan hal tersebut. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan sepelayanan atau rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi. Jadi ini yang saya boleh jelaskan dengan singkat mengenai tanda-tanda akhir zaman. Itu harus kita lihat Wahyu pasal yang ke-6 tentang 7 meterai atau 6 meterai yang pertama. Kemudian apa hubungannya dengan tanda-tanda akhir zaman yang Yesus sampaikan di dalam Injil Matius 24 dan juga Lukas 21. Jadi, meterai yang kelima, meterai yang ke-6 dan meterai yang kelima dan yang ke-6 ini atau mulai dari ayat 9 sehingga ayat yang ke-17 ada 2 sosok ya, 2 penampilan ya yang Yohanes lihat atau dia gambarkan di dalam kisah selanjutnya. Yang pertama itu adalah sosok ya atau penampilan martir ya. Martir ini yang mereka yang mati syahid atau dalam bahasa aslinya disebut martus ya. Jadi martir ini adalah atau dalam pengertian yang lebih jelasnya itu adalah mereka seorang saksi ya, seorang saksi. Ini kita boleh lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-2 ayat 13 dan
Wahyu pasal yang ke-16 17 dan ayat yang ke-6 ya. Wahyu 17 ayat yang ke-6. Jadi martir ini. Jadi susuk yang pertama. Jadi kalau kita melihat gambaran yang disampaikan, dia melihat suatu peristiwa di surga tentang martir, dan juga nanti meterai yang ke-6 itu tentang susuk yang kedua ini ya. Penampilan atau golongan yang kedua itu manusia di bumi. Jadi saya tidak akan membahas banyak mengenai martir ini, tetapi dalam meterai yang kelima tentang mereka dikatakan mereka ini menuntut ya, mereka berteriak ya, mereka berseru untuk Tuhan menuntut keadilan ya terhadap orang-orang yang mempertahankan imannya di dalam Kristus, yang mati karena Injil, karena iman kepada Tuhan ya. Baik, yang ke-6 ini, meterai yang ke-6 ini adalah meterai yang mengenai malapetaka besar ya, yang berlaku di seluruh dunia. Ya, ini ayatnya ya, dijelaskan di situ. Jadi sangat dahsyat sekali ya, murka Tuhan terjadi. Kalau kita membaca kitab Wahyu, kita akan menemukan ada murka Tuhan ya. Murka Tuhan ini dalam pasal yang ke-11, pasal yang ke-14, pasal yang ke-16, pasal yang ke-19 itu menceritakan tentang murka Allah yang turun atas dunia ini ya, dan fenomena-fenomena dari murka ini akan digambarkan. Dan juga ada dikatakan tentang murka iblis. Murka iblis ini dalam Wahyu 12 ayat 17. Dan ada lagi yang ketiga, itu murka bangsa-bangsa yang melawan kepada Tuhan ya, memberontak kepada Tuhan. Murka ini terdapat di dalam Wahyu 11 ayat 18. Dan sangat menarik sekali untuk kita telidiki bahwa meterai yang ke-6 ini terjadi itu ya, terjadi kesusahan ya, malapetaka besar, kesusahan besar terjadi di seluruh dunia. Dan itu juga dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 10 hingga 13 yang jelas. Jadi apa yang saya boleh bagi rumusan tentang meterai pertama sehingga meterai yang keempat ini ya, atau yang kelima, masuk yang kelima ya, meterai pertama hingga keempat ini adalah fenomena atau tanda-tanda akhir zaman di peringkat awal sebelum kesusahan besar ya, atau permulaan dari akhir zaman ya, tanda-tanda ya yang muncul. Terus kalau pasal meterai yang ke-6 itu kesusahan besar yang sedang terjadi ya, yang akan terjadi ya, kemunculan yang tidak pernah terbayangkan oleh kita ya. Jadi saudara, kalau saudara sekarang berpikir bahwa pandemik daripada COVID-19 ini adalah suatu fenomena, satu senario yang tidak terlintas oleh pikiran kita ya, sebagai orang percaya di zaman ini. Dan apa yang digambarkan tentang meterai yang ke-6 dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 itu dari ayat 11 hingga ayat yang ke-17 itu jauh lebih dahsyat ya, lebih menakutkan, lebih mengerikan. Maka seluruh dunia, pangkat, kehebatan, status dalam masyarakat, kekayaan dan sebagainya itu tidak dapat terhindari, semua akan mengalaminya. Jadi di akhir daripada video kali ini, dalam saya menjawab soalan yang pertama dari rekan kita di grup kita ini, dan saya hanya berfokus kepada tanda-tanda akhir zaman, hubungan antara 6 meterai yang dibukakan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ya, dengan tanda-tanda akhir zaman khotbah Yesus dalam Injil Matius 24 dan Lukas 21. Jadi saya akan memberi persamaan apa yang sejajar ya, kesejajaran ya. Sejajar maksudnya sama ya, antara tanda-tanda akhir zaman Matius 24 kemudian Wahyu pasal yang ke-6. Yang pertama ya, dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang keempat dan yang kelima, yang pertama antikristus. Yesus kata akan muncul antikristus. Itu sejajar dengan tulisan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2.
Kemudian berikutnya perang. Perang ini dicatat dalam Injil Matius 24 ayat 6. Maka sejajar dengan kuda yang kedua, yaitu kuda warna merah, ya. Perang di dalam Wahyu pasal 6 ayat 3 dan 4. Kemudian Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ketujuh itu mengenai kelaparan. Bagian 7e, kelaparan. Yesus mengatakan terjadi kelaparan. Antikristus, kemudian perang, kemudian kelaparan terjadi. Krisis ekonomi besar terjadi, ya. Pasal ayat 7 bagian E. Sejajar dengan kemunculan kuda yang ketiga, kuda pucat, itu warna pucat, atau terjemahan Alkitab Indonesia yang katakan hijau kuning ini, ya, kelaparan. Berikutnya Injil Matius 24 ayat 7 bagian B dan ayat 8, yaitu tentang kematian. Sejajar, ya, dengan munculnya kuda yang berikutnya, yaitu maafkan saya tadi, itu kelaparan, itu kudanya warna hitam. Oke, ayat yang kelima dan yang keenam. Kemudian kematian dalam Injil Matius 24 ayat 7 bagian B dan 8 itu sejajar dengan kuda yang keempat, ya, berwarna hijau kuning tadi. Jadi itu kesejajarannya. Kita lanjutkan lagi penjelasan Yesus mengenai tanda-tanda akhir zaman. Berikutnya adalah ayat yang ke-8 mengenai para martir, mereka yang mati, ya, karena iman mereka kepada Yesus, ya. Itu dalam ayat yang 9 Injil Matius 24 sejajar dengan meterai yang kelima, ya, dalam ayat 9 hingga 11 Wahyu pasal 6, yaitu tentang para martir yang berseru, ya. Kemudian dalam Injil Matius 24 ayat 10 hingga ayat 13, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya sebelum ini peristiwa pelayanan semasa Yesus di bumi ini, ya, sebelum dia disalibkan, ditangkap, disalibkan, mati, itu dia sudah menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan kemudian yang di bagian ayat 10 hingga 13 dalam fase Injil Matius 24 itu Yesus katakan apa? Kekacauan, ya, kekacauan terjadi di seluruh dunia, ya. Dia memberitahu detail-detailnya begini yang akan terjadi, kekacauan, ya, satu bencana besar yang berlaku di seluruh dunia pada ayat 10 hingga 12. Ini sejajar dengan meterai yang ke-6, ya, di dalam Injil Wahyu, di dalam kitab Wahyu 6 ayat 12 hingga 17. Jadi ini dulu yang saya boleh jelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi kalau kita melihat dari meterai-meterai ini, kita yakin susunan meterainya sudah jelas dikatakan dalam kitab Wahyu dan sangat sejajar dengan penjelasan Yesus atau ajaran Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman dalam Injil Matius 24. Maka dari dua kitab ini kita sudah dapat melihat sekarang kita berada di mana, ya, dalam peristiwa-peristiwa ini, ya. Dan saya sangat yakin bahwa kita masih ada di permulaan akhir zaman. Dan sedikit waktu lagi atau tidak lama lagi kita akan memasuki meterai yang ke-6 ini, ya. Jadi mungkin dalam rekaman atau dalam video yang akan datang saya akan mengupas tentang meterai yang ke-6 ini atau kesusahan besar yang akan muncul, ya, di kemudian. Jadi ada banyak hal yang menarik tentang akhir zaman, ada banyak yang penting, pengajaran yang penting untuk kita mengetahui, ya, menafsir dengan benar dari peristiwa-peristiwa yang diajarkan tentang Alkitab. Maka itu sebagai hamba Tuhan atau sebagai gereja Tuhan, kita harus punya kesadaran yang besar bahwa fenomena COVID-19 ini adalah suatu titik perubahan pentingnya bagi dunia, bagi orang percaya. Maka gereja juga harus melihat itu sebagai syarat atau isyarat daripada Tuhan, sebagai isyarat Tuhan kepada gereja untuk bangkit, untuk mempersiapkan diri, untuk mendalami ajaran Alkitab, bahwa waktunya semakin singkat.
Ini dulu, terima kasih karena sudi mendengar penjelasan. Minta maaf karena saya tidak dapat memberi huraian yang singkat, harus mengambil waktu lebih 30 menit. Tuhan memberkati.